Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kedung Bedik Bapak Suparman SAG, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Kedung Bedik yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan acara pemaparan materi budaya positif modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Senantiasa kita haturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ajaran agama Islam. Sebelum materi kita mulai, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yakni sambutan-sambutan, acara yang ketiga yakni doa atau penutup. Baiklah, sebelum materi kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Dilanjutkan acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Suparman SAG. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman, rekan-rekan guru maupun PDT yang ada di SDN Kedung Bedik rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tercurah kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih atas pemberian waktu pada khususnya kepada kepala sekolah untuk memberikan sambutan tentang paparan mengenai budaya positif. Untuk itu kami sebagai kepala sekolah berterima kasih kepada Bapak Ibu sebagai guru penggerak yang hari ini akan disampaikan oleh Bu Muji Ananing Rahayu sebagai nanti narasumber daripada paparan budaya positif dengan modul 4 dengan modul 1.4. Jadi nanti Bapak Ibu guru lebih tahu dan lebih mengerti tentang materi tersebut, sehingga selanjutnya harapan kami selaku kepala sekolah nanti tetap panjenengan semuanya tetap berusaha agar panjenengan semuanya nanti bisa mengikuti sebagai guru penggerak. Jadi nanti semuanya saja. Jadi
karena perubahan-perubahan pada tahun-tahun kemarin sampai selanjutnya itu rupanya banyak sekali, terutama di bidang pendidikan. Sehingga karena di bidang pendidikan ini adalah sangat-sangat perubahan, sehingga sebagai guru, karena tugas utama kita adalah sebagai guru, otomatis tidak boleh mengelak program daripada pemerintah. Apa yang diputuskan oleh pemerintah tentang dunia pendidikan ini, panjenengan semuanya harus mengikuti dengan baik dan melaksanakan dengan baik. Itulah harapan kami. Semoga Bapak Ibu yang mengikuti guru penggerak dan sebagainya itu nanti kita tetap berdoa dan berusaha agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Toh tujuannya adalah untuk pendidikan, dunia pendidikan bertambah maju. Kan begitu Bu? Jadi itulah harapan kami, mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya untuk saya, untuk panjenengan semuanya, wabil khusus nanti kepada Bapak Ibu guru penggerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya yakni pemaparan materi budaya positif oleh Ibu Muji Anani Rahayu, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Suparman selaku Kepala Sekolah SDN Kedung Bede yang sudah memberikan waktu dan tempat bagi saya untuk memberikan pemaparan materi budaya positif dengan modul 1.4. Hal ini bertujuan dengan adanya program guru penggerak yang saya ikuti, saya sebagai CGP Angkatan 7 untuk menyelesaikan dan menuntaskan modul 1 yang terakhir, yaitu modul 1.4, di mana saya harus memberikan tugas tentang aksi nyata untuk memaparkan materi tentang budaya positif. Untuk membangun budaya yang positif di sekolah kita memang perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman bagi semua murid kita. Hal ini kadang disebut juga dengan sekolah ramah anak atau SRA. Ya. Dan dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut dengan well-being. Nah, salah satu strategi yang perlu kita tinjau ulang dalam bentuk disiplin, yaitu disiplin terhadap siswa kita di sekolah. Nah, disiplin di sini dikaitkan dengan kontrol. Budaya positif yang saya paparkan untuk hari ini ada 6 materi, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan atau nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas atau disebut kesepakatan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, 5 posisi kontrol.
dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Disiplin di sini sangat erat dikaitkan dengan kontrol. Nah, coba kita genggam tangan kita. Ibaratkan tangan kita ini menggenggam atau memegang sesuatu yang berharga untuk kita. Misalnya saja kita menggenggam sesuatu yang berharga bagi kita. Siapakah yang dapat melepaskan genggaman tersebut? Diri kita sendiri, betul sekali. Nah, oleh sebab itu, kontrol itu yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Teori kontrol yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser yaitu ada 4. Yang pertama, ilusi guru tentang mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermartabat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak penuh untuk memaksa anak-anak. Ilusi guru mengontrol bagi murid, pada dasarnya murid itu membiarkan atau mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Bukan kita yang mengontrol murid kita, tetapi memang anak tersebut mengizinkan atau membuka dirinya untuk dikontrol oleh orang lain, terutama kalau di sekolah itu oleh bapak ibu guru. Teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai pun anak tersebut pasti memiliki tujuan tertentu tentang melakukan hal yang dilakukannya tersebut. Ilusi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermartabat. Penguatan positif ini biasanya berhubungan dengan bujukan-bujukan atau rayuan dalam bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah satu usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan bisa saja suatu saat dia akan menolak atau sudah tidak mau untuk mengikuti bujukan atau rayuan kita. Sedangkan untuk ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter, yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid-murid kita menuju pada identitas gagal. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut harus memiliki rasa bersalah. Untuk jangka pendeknya mungkin tidak dirasa, tetapi jangka panjang dapat membuat anak atau siswa tersebut menjadi minder. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap murid-murid atau anak-anaknya. Apapun yang dilakukan diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka panjang, bahkan bisa menimbulkan rasa benci ataupun mungkin dapat membekas di hati anak-anak tersebut. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma atau skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini dikemukakan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Contract. Dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama, tetapi menurut teori kontrol,
bahwa kebutuhan setiap orang, setiap anak itu berbeda. Semua orang dalam stimulus respon menganggap melihat semua hal itu sama. Tetapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran atau pemikiran-pemikiran yang berbeda. Sedikit atau banyak, pasti setiap orang memiliki perbedaan. Dalam stimulus respon, kita mencoba mempengaruhi orang agar orang tersebut bisa berpandangan dan mengikuti arahan dari kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terlebih dahulu tentang dunia. Kemudian stimulus respon juga menganggap bahwa perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Sedangkan untuk teori kontrol, apapun perilaku tersebut, baik perilaku itu baik ataupun perilaku yang buruk, pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, di sini peran kita, jika ada perilaku-perilaku anak yang memang dianggap menyimpang, itu kita harus bisa mengarahkan anak-anak tersebut kemudian untuk bisa menjadi perilaku-perilaku yang lebih positif. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol diri kita. Sedangkan menurut teori kontrol, yang benar adalah hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Stimulus respon juga menganggap bahwa kita dapat mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, kita tidak dapat mengontrol orang lain dan orang lain tidak dapat mengontrol diri kita. Tetapi kita bisa membuka hati atau membuka diri agar bisa mengikuti orang lain, yaitu ini berhubungan dengan cara pandang bahwa kita bisa menghargai pandangan orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Sedangkan pada teori kontrol, di sini memerlukan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dalam stimulus respon, dapat berpikir bahwa menang ataupun mungkin bisa kalah. Tetapi dalam teori kontrol, kita berpikir menang untuk menang. Nah, tujuan disiplin positif di sini yaitu menanamkan motivasi untuk orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan tetapi berperilaku baik dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan yang mulia. Makna kata disiplin positif menurut Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, di sini wajib bagi penguasa atau atasan kita untuk bisa mendisiplinkan diri kita, sehingga di sini ada aturan-aturan yang harus kita taati. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk bisa mendisiplinkan diri kita. Hal ini bisa disebut dengan motivasi eksternal karena berasal dari luar atau dari orang lain, bukan dari dalam diri kita sendiri. Definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, mardika iku jarwanya nora mung lapasing pangreh, nging uga kuat kuwasa amandiri priyaga.
Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap atau bisa untuk memerintahkan diri sendiri. Dalam hal ini yang terkait tadi yaitu tentang kontrol diri. Sedangkan disiplin menurut Diana Gosling, Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka untuk mengikuti aliran atau ajaran tersebut, sehingga akan membangun motivasi yang lebih kuat dan lebih intrinsik yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari luar atau ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan tadi disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser juga mengatakan bahwa mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri untuk mencapai motivasi dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan orang tersebut. Nilai-nilai kebajikan di sini ada yang pertama yaitu tentang profil pelajar Pancasila atau P3. Ini yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka yang saat ini sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah. Dalam profil pelajar Pancasila, yang pertama yaitu ada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. 6. Kreatif. Sedangkan menurut Ibu PYP, di sini nilai-nilai kebajikan itu antara lain yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, nilai kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan menurut 9 pilar karakter atau IHF, nilai-nilai kebajikan di sini yang dituangkan adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan. 6. Percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. Selanjutnya, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Dari building moral intelligence, yaitu yang ditemukan oleh Michael Burba, yang disebut The Seven Essential Virtues. Di sini diungkapkan tentang suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, dan empati. Sedangkan menurut The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan, di sini ada sangat banyak sekali, antara lain peduli, keterus-terangan, ini berhubungan dengan kejujuran, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, keberanian,
sopan santun, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, harga diri, rendah hati, dan lain-lain. Nah, sedangkan di sekolah kita bisa kita lihat nilai-nilai kebajikan di sekolah kita ini yang ada apa saja. Apakah nilai-nilai kebajikan di sekolah kita ini ada yang perlu dirubah atau perlu ditambah? Materi yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Menurut Diane Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi yang paling rendah. Biasanya orang akan termotivasi perilakunya karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan yang bisa saja diberikan oleh atasannya atau dari orang dewasa. Motivasi ini termasuk motivasi yang bersifat eksternal atau dari luar. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal ini? Mereka akan melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Jika tidak ada imbalan atau penghargaan, biasanya tidak akan dilakukan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan dihargai. Mereka akan melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang positif yang mereka yakini. Ini merupakan motivasi yang membuat seseorang mempunyai disiplin positif yang tinggi. Karena motivasi ini bersifat internal, bukan motivasi yang bersifat eksternal. Motivasi ini termasuk motivasi yang tertinggi dan terbaik di antara ketiganya. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga, motivasi yang poin ketiga tadi, motivasi yang tertinggi pada murid-murid kita, agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, orang lain dengan menerapkan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita melakukan motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan mudah terpengaruh pada hadiah ataupun pujian ataupun hukuman. Mereka akan tetap berperilaku yang baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka yang mereka hargai. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini perbedaannya. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau biasanya tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah, bisa saja dari guru atau dari orang dewasa tanpa ada imbal balik dari murid. Hukuman biasanya dapat berupa fisik atau psikis atau bersifat verbal, yaitu dengan perkataan-perkataan.
Sedangkan konsekuensi ini sudah direncanakan atau terencana. Hal ini biasanya berupa peraturan-peraturan yang sudah disepakati, tetapi jika ada pelanggaran maka ada konsekuensi tersendiri. Konsekuensi diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika dalam waktu jangka panjang. Di sini guru akan memonitor murid. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan rasa percaya diri. Walaupun sudah pernah melakukan kesalahan, tapi mereka berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri sehingga mampu kembali ke kelompoknya atau ke teman-temannya dengan rasa percaya diri yang sudah kembali pada dirinya. Menurut Gosen tahun 2004. Hal ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid-murid tersebut untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain untuk menghargai sesama. Sedangkan untuk penghargaan ini bisa berpengaruh untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Penghargaan memang efektif jika diberikan untuk memancing atau untuk memancing motivasi anak-anak. Tetapi jangka panjangnya, maka mereka akan selalu mengharapkan penghargaan dari kita jika akan melakukan sesuatu. Penghargaan di sini sehingga dirasa atau dinyatakan kurang efektif. Penghargaan juga dapat merusak hubungan, seperti yang kemarin terjadi di kelas 4 ketika ada KKN-nya itu untuk memberikan hadiah sebagai motivasi. Hadiahnya memang tidak sama, sehingga anak-anak yang mendapatkan hadiah kurang menarik, mereka akan merasa kecewa terhadap dirinya sendiri, sehingga dapat merusak hubungan antara, jika kita yang menerapkan, dapat merusak hubungan antara guru dan murid. Penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Penghargaan juga dapat menurunkan kualitas. Penghargaan dapat mematikan kreativitas anak-anak. Kadang penghargaan juga dapat sebagai hukuman. Penghargaan memang dapat digunakan untuk memotivasi anak-anak, tetapi jangka panjangnya juga kurang baik. Restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi bisa dilakukan dengan cara penawaran. Di sini guru akan membantu untuk mengarahkan dan menawarkan berbagai macam solusi kepada anak-anak, tetapi bukan bersifat paksaan. Restitusi juga dapat menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Hal-hal positif apa yang dimiliki oleh siswa tersebut. Restitusi fokus pada solusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memecahkan masalah, karena fokus pada karakter bukan hanya pada tindakan saja. Restitusi juga dapat menguatkan, sehingga mengembalikan murid yang berbuat salah atau merasa salah pada kelompoknya dengan percaya diri yang sudah utuh, tidak minder lagi. Keyakinan kelas ini bisa disebut juga dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan.
namun lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas dapat berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk yang positif, bukan larangan atau bentuk yang negatif, tetapi diarahkan dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Karena keyakinan kelas, misalnya saja untuk tahun ini bisa dibentuk oleh kelompok ini, kemudian tahun depannya bisa diubah lagi karena penduduknya juga berbeda. Setiap tahun akan ada pergantian siswa. Cara-cara atau prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau anak-anak dalam kelas tersebut untuk melakukan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati yang diterapkan di kelas tersebut. Guru akan mencatat semua masukan dari para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Susunlah keyakinan kelas tersebut sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kata-kata yang bersifat negatif harus diubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya saja jangan berlari, maka bisa diganti menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Tinjau kembali daftar curah pendapat tersebut untuk dicatat dan disepakati bersama. Keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak agar bisa diingat dan dipahami oleh setiap anak, sehingga mereka dapat melakukannya dengan sukarela dan ikhlas. Setelah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk melihat atau meninjau ulang dan menyetujuinya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara ditandatangani bersama antara guru dengan siswa dan diketahui oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas yang dapat mudah dijangkau atau dilihat oleh semua warga kelas. Materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Menurut Dr. William Blazer, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan tentang penguasaan. Sedangkan dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda atau pikiran kita, di mana tempat tersebut dapat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita lakukan. Bisa berisi tentang orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita untuk membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Dr. William Blazer menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita, yang dapat membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Lima posisi kontrol restitusi menurut Diane Gosen. Yang pertama adalah penghukum.
penghukum di sini, guru akan berbuat untuk menghardik atau menunjuk, menyakiti ataupun mungkin menyindir. Misalnya saja dengan mengucapkan, kalau kamu tidak melakukannya maka saya akan memberikan hukuman pada kamu. Ini termasuk posisi penghukum. Sedangkan posisi pembuat orang bersalah atau pembuat merasa bersalah, guru akan berceramah atau menunjukkan kekecewaannya terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Misalnya saja dengan mengucapkan, kamu sudah sangat mengecewakan ibu, perbuatan kamu ini tidak benar. Sedangkan posisi yang ketiga, yaitu guru akan menempatkan diri sebagai teman bagi siswa. Di sini guru akan membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Di sini akan lebih halus atau lebih lunak kata-katanya. Misalnya saja, lakukanlah. Ya sudah, nanti Bapak Ibu akan membantu membereskan tugas-tugas kamu. Tetapi di sini hasilnya mereka akan lebih tergantung karena guru akan lebih mudah untuk memberikan maaf untuk siswa-siswa yang melakukan kesalahan. Kemudian yang keempat, posisi sebagai pemantau. Di sini guru akan menghitung atau mengukur. Guru akan memantau atau mengawasi anak-anak. Kita akan bertanggung jawab atas perilaku anak-anak. Untuk pemantau, nada suaranya, bahasa tubuhnya juga lebih halus. Hasilnya, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar kesalahan atau peraturan. Guru tidak menunjukkan lebih emosi, tetapi di sini sudah lebih halus. Guru akan tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas-tugasnya. Sedangkan posisi yang kelima, di posisi yang tertinggi, yaitu sebagai manajer, di mana guru akan berbuat sesuatu bersama dengan murid. Di sini akan bersama-sama mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi untuk dirinya sendiri atas masalah yang sudah dibuat. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, pemantau, ataupun sebagai pembuat rasa bersalah. Dalam posisi manajer, keempat posisi yang di atasnya itu sudah tercakup, sehingga posisi manajer ini merupakan posisi yang dianggap paling baik. Tujuan untuk mempelajari 5 posisi kontrol ini sehingga guru dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid kita. Guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal memantau agar dapat menghasilkan siswa-siswa yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Guru juga dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapat dari mempelajari posisi 5 kontrol ini. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, ada 3 sisi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga menanyakan tentang keyakinan. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak
dari orang yang gagal karena sudah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, agar anak yang melanggar peraturan untuk mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun berbenturan dengan peraturan yang ada, sehingga mereka melakukan kesalahan. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakini bahwa anak tersebut dengan cara-cara seperti ini. Ketika seseorang merasa bersedih dan emosional, maka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional, seperti yang dilakukan oleh anak yang bersalah. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain dan mempertahankan dirinya. Itu yang dianggap benar oleh anak tersebut. Untuk sisi yang kedua, yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar kita. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia yang baik ataupun yang buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kita sebagai guru harus memahami teori kontrol yang pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon yang tadi menjadi berpikir yang proaktif untuk mengenali tujuan dari setiap tindakan yang dapat menganut dalam teori kontrol tadi. Untuk validasi yang kedua, sisi yang kedua yaitu validasi tindakan, kita bisa mengungkapkan pada anak-anak dengan kalimat-kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti mempunyai alasan tertentu untuk melakukan hal itu. Mengapa kamu melakukan hal itu? Di sini guru dapat menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik tersebut. Tetapi hal ini kadang tidak bisa efektif atau tidak manjur. Di sini guru dapat melakukan tindakan untuk memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru sudah memahami alasan dibalik tindakan siswa tersebut. Di dalam restitusi tidak menyarankan guru untuk meminta siswa melanggar aturan. Tetapi dalam restitusi, guru harus memahami alasan mengapa siswa tersebut melakukan tindakan kesalahan tersebut. Dan paham bahwa setiap orang pasti melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Peran guru yang telah menerapkan strategi ini akan mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka kepada mereka. Strategi ini akan menguntungkan bagi murid dan guru. Sisi yang ketiga dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah mencapai langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Di sini bisa kita ungkapkan dengan apakah yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, apakah nilai-nilai umum yang telah disepakati. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan hal itu kepada anak. Kehidupan tersebut nantinya akan
diinginkan oleh anak tersebut seperti yang bagaimana? Apakah kamu nanti ingin menjadi orang yang sukses? Apakah ingin menjadi bertanggung jawab? Seperti itu. Kebanyakan dari mereka pasti akan menjawab iya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi orang yang seperti itu. Di sini tugas kita sebagai guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Tujuan dari segitiga restitusi yaitu guru dapat mengetahui restitusi sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid kita sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Guru juga dapat menerapkan restitusi dalam melakukan bimbingan terhadap murid agar menjadi murid yang lebih merdeka dan mandiri. Guru dapat menganalisis dengan sikap yang reflektif, kritis, dengan penerapan budaya positif yang dilakukan di lingkungannya, baik itu nanti dilakukan di sekolah maupun di rumah. Restitusi ini sangat baik untuk diterapkan. Dengan melalui restitusi, murid-murid kita akan menyadari secara mandiri tentang kesalahan yang telah diperbuat mereka. Mereka akan bisa belajar dari kesalahan tersebut untuk mampu mengontrol dirinya sendiri, menghargai keberadaan orang lain. Hal ini lambat laun akan membentuk karakter murid tersebut untuk lebih menjadi karakter yang lebih mendalam. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Bu Ana tadi dapat menambahkan ilmu kita semua. Untuk acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Sudarsono, kepadanya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جامع الوالي والفقر إلى نبي الجامع الحاجة وتطهرنا بها من جميع سيئات وترفعنا به أعلى الدرجات وتبلغنا بها أشرف غايات من جميع خيرات الحياة. اللهم إنا نسألك سلامة الدين وعافية الجسد وسلامة العلم وتوبة قبل الموت ورحمة إلى الموت ومغفرة قبل الموت. اللهم علينا بشكرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan semuanya tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
Dan di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.